jaringan adalah jadi tahapan kultur jaringan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemuda, para mahasiswa, para pegiat sektor agribisnis dimanapun berada. Saat ini kita sedang berada di laboratorium kultur jaringan. Ya, dalam kesempatan ini berada bersama kita Bang Asep atau Kang Asep. Bang Asep atau Kang Asep ini merupakan sosok milenial, ya, tenaga ahli maupun expert di bidang kultur jaringan ini. Beliau merupakan alumnus Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya beliau melanjutkan studi di Fakultas atau program Pascasarjana Bioteknologi di Institut Teknologi Bandung. Dan pada akhirnya saat ini beliau menjalani profesi sebagai akademisi dan praktisi sekaligus peneliti, khususnya dalam hal kultur jaringan. Sebagaimana yang sudah kita lihat di sekitar kita ini, banyak sekali karya-karya hasil dari kultur jaringan berbagai komoditi, ya, komoditi pertanian. Ada porang, kemudian ada pisang, kemudian ada banyak hal. Nanti akan diceritakan oleh Kang Asep berkaitan dengan aktivitas apa saja yang telah dilakukan di lab ini, kemudian dan apa saja yang telah dikultur jaringkan terhadap produk-produk pertanian yang telah dilakukan di laboratorium ini. Ini Bang Asep, salam kenal bagi yang belum kenal. Halo semuanya. Ya. Kita akan lanjutkan sesi sharing kita dengan Kang Asep. Kultur jaringan adalah suatu teknologi kita mengisolasi sel jaringan atau organ dari tanaman, kemudian kita tumbuhkan ke medium yang steril, medium khusus yang ada nutrisinya, dan kita tempatkan di tempat yang terkendali, yang kita kondisikan. Nah, nanti sel tersebut akan tumbuh menjadi individu baru atau menjadi tanaman baru. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini porang, kita potong-potong tuh tulang daunnya. Setelah dipotong-potong, dia akan berkembang. Kemudian ada istilahnya totipotensi. Totipotensi itu adalah total potensi genetik, yang mana sel itu bisa tumbuh. Satu sel itu bisa tumbuh menjadi ini organisme utuh atau individu utuh, menjadi tanaman utuh. Nah, dari sini ini kita sebut dengan calon embrio. Kemudian embrionya berkembang. Nah, embrionya berkembang, dia berkecambah, kemudian kita pindah lagi jadi porang yang utuh seperti ini. Kan udah jelas, ada daun, ada akarnya juga di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan kultur jaringan. Basicnya seperti itu. Itulah. Baik, ini kalau kita lihat ya, kalau dari awal ini prosesnya ada media yang lengket pada potongan porang ini. Ini media apa nih, Bang? Media yang dipakai adalah media Murashige & Scoop. Jadi udah ada standar-standarnya ya. Di samping itu juga kita modif ya. Jadi kunci keberhasilan kultur jaringan selain kita harus punya fasilitas, itu adalah bagaimana kita menghitung racikan-racikan medianya. Kan tiap tanaman itu agak-agak beda, agak-agak lain. Ya, walaupun secara prinsip sama. Ya. Tapi yang umum media MS namanya Murashige & Scoop. Oke, jadi ini kalau untuk wadah toples kecil ini sama ya ukurannya ya? Ukurannya ini agak-agak beda karena kan kalau misalnya untuk awal-awal kan nggak terlalu tinggi, dia nggak akan tinggi karena ini stage awal. Tapi kalau misalnya untuk pembesaran kita sarankan untuk yang lebih tinggi. Nah, dan itu juga tergantung tanaman juga. Kalau porang memang tinggi. Nah, kalau misalnya tanaman-tanaman lain misalnya ini, nah pakainya juga yang kecil juga bisa. Jadi kira-kira ini dari masing-masing tahapan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa lama nih masing-masing tahapan? Ini 2 minggu. Ini 1 bulan. Ya. Terus ini
7 minggu. Iya. Ini 2 bulan, ini 3 bulan. Jadi kalau misalnya lancar, ya untuk jenis tanaman tertentu, misalnya kayak kaladium, kemudian porang, talas, karena masuknya arase, itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, dan itu banyak sekali ya. Dari kalau kita ngambil dari daun, porang itu kan ada daun yang kuncup, nah kayak gini lah, ini daun kuncup yang kayak gini. Kita potong, cuma ngambil 2. Nah, dalam waktu 3,5 bulan lah ya, 3 bulan sampai 3,5 bulan dengan preparasi, kita udah dapat ratusan, bahkan bentar lagi ribuan ini. Bisa dapat ratusan. Jadi kalau misalnya kalau kita nanam pakai orang, misal umbinya kita tanam, paling dapatnya berapa sih bibit katak? Paling banyak juga 20 atau 30. Tapi dengan kultur jaringan itu bisa 5 kali lipatnya. Terus kalau misalnya katak kan harus ditanam lagi, nunggu lagi gitu kan beberapa bulan. Kalau ini enggak, tinggal potong-potong lagi aja. Jadi tiap namanya itu tiap passage atau tiap periode, biasanya 4 sampai 6 minggu, kita bisa dapat berkali-kali lipat, 3 sampai 5 kali lipat. Jadi kalau misalnya sekarang 100 misalnya ya, bulan berikutnya bisa 500, bulan berikutnya bisa 2.500, bulan berikutnya lah, terus aja. Jadi dalam 1 tahun kalau lancar, itu bisa jutaan planet. Dan kapasitas lab ini pun 1 tahun bisa 1 juta planet, 1 juta yang kayak gini, tanam kayak gini. Nah ini ya jangan jauh-jauh, ini buktinya aja. Kalau misalnya berhasil 1 botol aja, ini ada berapa ratus coba ya, sampai mabok tuh ngitungnya, saking banyaknya. 1 botol. Jadi tergantung tekniknya nanti kita ini. Baik, kalau demikian ini ada nggak syarat dari mulai potongan-potongan ini, potongan-potongan kecil? Ini ada nggak syarat apakah dia harus seperti apa potongan ini sehingga kita bisa dikategorikan peluang keberhasilannya untuk menjadi bibit itu bagaimana? Iya, yang jelas harus daun atau jaringan muda. Atau kalau istilah pertanian jaringan meristematik. Nah, jadi jaringan yang terus membelah. Nah, jaringan meristematik itu ya yang ya biasalah, kalau daun yang masih muda kan dia masih membelah, membesar ya. Nah, kalau misalnya udah tua itu biasanya rendah totipotensi selnya. Jadi semakin muda semakin ini. Makanya kan tadi yang kita kenal tuh jaringan yang diambil itu bagian tanaman yang diambil yang kita sebut explant, itu bisa tadi ya daun yang masih kuncup kayak gini, terus bisa juga umbinya, bisa juga pucuk-pucuk ya, tunas samping. Terus kalau bawang itu umbi lapisnya itu juga bisa ya. Tapi umumnya biasanya yang lebih gampang kita dapatkan itu daun muda. Karena kalau misalnya daun yang muda itu banyak sekali yang diinginkan ya. Jadi kalau seperti porang ini misalnya, berarti dari mulai awal proses hingga dapat seperti ini kurang lebih sekitar 1 bulan ya? Enggak, 3 bulan lah. 3 bulan, 3 bulan. Oke. Dari sini berapa lama lagi ini siap tanam? Siap tanam itu 2 bulanan, 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. Tapi maksudnya itu memang kalau di total sekitar 6 atau 7 bulan, cuman frekuensinya itu banyak sekali. Terus satu hal lagi, kalau di sini kan steril, berarti dia bebas dari penyakit bawaan. Karena kalau misalnya dia ada penyakitnya, biasanya nggak mau tumbuh di sini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya, penjelasan singkat dari Bang Asep berkaitan dengan apa sih itu kultur jaringan, dan sekilas tadi sudah dijelaskan salah satu contoh tanaman porang yang telah dikulturkan. Baik, dalam kesempatan ini kita akan menanyakan ya sama Bang Asep, kira-kira proses untuk kultur jaringan ini dari awal hingga menjadi kultur, kemudian dibibitkan ini bagaimana prosesnya dan berapa lama kira-kira Bang Asep? Oke, makasih ya. Jadi tahapan kultur jaringan itu secara garis besar ada 4 ya. Yang pertama itu tahapan inisiasi dan sterilisasi. Jadi tahapan inisiasi dan sterilisasi itu adalah tahapan di mana kita memotong bagian dari tanaman atau kita ngambil bagian dari tanaman. Untuk proses awal kultur jaringan, kan tahap 1 itu inisiasi dan sterilisasi expand. Nah, kita pilih jaringan-jaringan yang muda kayak seperti ini nih. Nih, daun-daun kayak gini ya. Kemudian ini juga nih, pucuk-pucuk yang seperti ini tuh, philodendron yang muda-muda seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya pisang, nggak bisa daun muda ini, tapi bonggolnya. Ya, kan tahu lah bonggol pisangnya milenial
kalau kamu pertanian pasti tahu bonggol, kalau nggak berarti kampungan ya, kalau nggak tahu bonggol pisang ya. Nah bonggolnya itu yang digunakan ya, walaupun tekniknya agak-agak lain ya, cara prinsipnya sama. Nah kemudian kita sterilkan, pokoknya di video-video saya ada ya, jadi kita sterilkan pakai bahan kayak ini pemutih, pakai antibiotik dan sebagainya. Kemudian kita tanam kayak gini. Nah kalau steril dia akan berkembang. Nah ini baru 2 hari, nanti berkembang. Kalau udah sekitar 3 minggu ya, 3 minggu seperti ini. Nah ini sekitar udah 5 minggu ya. Kemudian dia dalam waktu 8 minggu dia akan seperti ini. Nah setelah itu multifikasi itu jadi kan udah ada, itu dipotong-potong lagi seperti yang dilakukan sama kakak yang di depan. Nah pas dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil, jadi dari satu ini bisa jadi 5-10 potongan. Jadi kebayangkan kalau misalnya ini ada 5 buah di sini, dipotong udah bisa 50. Udah 5 kali 5 ya? 5 kali 5. Nah jadi kalau prosesnya dari sini ke tahap multifikasi itu bervariasi, rata-rata itu 3 sampai 6 bulan rata-ratanya ya, tergantung jenis tanamannya. Nah kebetulan setelah kalau misalnya ini tuh nanti muncul akarnya seperti ini, ada tahapan ini ya. Jadi tahap pertama tadi sterilisasi, tahap kedua itu multifikasi, tahap ketiga itu ada perakaran. Nah ini yang harus melalui tahap perakaran, tapi kalau pisang itu nggak perlu, karena dia udah secara alami dia ini. Nah, kalau ini kita harus tahap perakaran dulu. Nah setelah diakarkan, kita aklimatisasi. Aklimatisasi itu diadaptasikan, disesuaikan dari kondisi yang manja. Di sini kan semuanya disuplai, suhunya juga, wah ini adem ya, cahayanya juga dikontrol berapa. Nah kita sesuaikan dengan kondisi di lapang supaya tanaman itu nggak shock. Nah itu namanya proses aklimatisasi. Nah itu juga dari aklimatisasi, dirawat sampai dia siap tanam itu kira-kira 2-3 bulan, terus bisa ditanam di lapang. Jadi keseluruhan prosesnya dari awal sampai akhir itu yang minimal 6 bulan lah minimal ya. Nah, cuman tergantung nih strateginya mau kayak gimana. Kalau misalnya ternyata pesanannya banyak, ya ini diperbanyak dulu, jangan dulu diakarkan ya. Tergantung ininya. Ya. Coba kalau udah steril seperti ini cepat. Jadi seperti ini sudah ada akarnya, sudah bisa kita jadikan bibitan, langsung tanam polybag gitu. Ada tahapan aklimatisasi, nanti kita lihat di atas. Baik, dalam kesempatan ini kita akan menanyakan berkaitan dengan proses aklimatisasi ya. Jadi kebetulan kita berada di lokasi aklimatisasi. Ini di hadapan kita terdapat beberapa tanaman untuk tanaman pisang Cavendish. Ya, ini kita tanya nih Bang Asep nih. Ini proses aklimatisasi ini usia berapa lama nih? Kemudian setelah diaklimatisasi ini ditanam ke lahan berapa lama lagi? Oke. Ya. Aklimatisasi pertama itu kita keluarkan, kemudian kita bilas dengan air sampai agar-agar yang tadi kan ada media agar-agarnya itu bersih. Nah setelah bersih kita tanam. Biasanya tanam di media kayak gini dulu, media sekam yang kayak gini. Nah nanti terus disungkup. Tapi tiap hari dicek, harus lembab. Karena memang di kultur jaringan kan tertutup. Jadi penguapan itu boleh dibilang tidak ada penguapan, tapi kan di lapang tinggi, jadi harus disungkup dulu. Nah makanya ini kayak gini nih, di bawah kan tempat-tempat sungkupnya itu, ya di bawah kelihatan nih, ini tempat-tempat sungkupnya. Setelah 1 minggu, ini kan ada tempat sungkupnya. Dari tempat sungkup itu kita keluarkan, kemudian kita siram dulu. Nah kemudian seminggu berikutnya, berarti 2 minggu setelah pengeluaran, ditaruh di polybag seperti ini, ya. Nah setelah itu tiap hari disiram. Tiap hari disiram, kemudian diberi pupuknya juga pupuk yang hidroponik. Mungkin kalau misalnya milenial semua yang tahu hidroponik itu bisa diaplikasikan di kultur jaringan. Nah setelah 1 bulan ini umurnya segini. Nah pisang itu dia akan bagus kalau daun yang besarnya itu jumlahnya 5. Jadi sekitar 1 bulan lagi ini akan tumbuh lagi daun. Nah itu udah bisa langsung ditanam di lapang. Sekitar 1 minggu lagi.
1 bulan lagi. Berarti 2 bulan. Prosesnya. 2 bulan setelah dikeluarkan Dari botol. dari Dari botol tadi. diletak di ruangan ini 2 bulan lah baru bisa dilepas di lahan ya. Lahan. Karena kan ini udah 4 daun. Ini 1 daun lagi. Minimal dia 5 ya. 5 bagusnya. 5 minimal udah bisa kita lepas di lahan. Baik, itu tadi penjelasan dari Bang Asep berkaitan dengan proses perlakuan kultur jaringan kira-kira 1-6 bulan. Setelah itu sudah bisa dilakukan penanaman untuk bibitan ya di lahan. Selanjutnya kita akan menanyakan berkaitan dengan tanaman apa saja nih yang sudah dikembangkan melalui kultur jaringan ini, Bang Asep. Di sini kebetulan banyak ya. Untuk kaladium aja kita udah punya 10 jenis keladi hias ini. Kita bentar lagi datang, bukan bentar lagi, ini udah 12 sorry ya. Udah ada 2 lagi tadi yang datang. Kemudian pisang juga kita punya 2 jenis, ada pisang Via 17 sama ini pisang Cavendish yang untuk ekspor. Kemudian ini ada nanas Sipahutar. Nah, ini nanas Sipahutar. Kemudian ini ada tanaman kentang ya. Nah, ini yang ini kentang kelihatan. Nah, kentang kita ada 3 jenis, ada Olympus, ada granola Lembang, ada granola Kembang. Ya. Kemudian Ini kentang yang biasa dikonsumsi nih ya. Jadi kalau kentang pembibitan tuh harus lewat kultur jaringan supaya dia bebas virus. Nanti tanaman-tanaman lain yang diperbanyak secara vegetatif, istilahnya itu seperti pisang, kemudian porang, suatu saat itu bakalan kena virus dan itu sulit dihilangkan oleh perbanyakan biasa. Mau tidak mau itu nanti harus pakai kultur jaringan ke depannya. Gitu. Jadi dengan penggunaan ya, ini boleh dikatakan teknologi untuk mengembangkan tanaman dengan proses kultur jaringan ini. Pertama bisa tadi berdasarkan penjelasan Bang Asep, ini bisa memangkas waktu ya, waktu yang cukup efisien untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang ada, khususnya terhadap tanaman-tanaman yang memang rentan atau susah untuk dikembangkan melalui proses biasa. Nah, ini poin yang pertama yang sudah kita dapatkan. Ya, berikutnya Bang Asep, ini kira-kira untuk secara ekonomi sekilas saja, kalau perbandingannya dengan kita mengembangkan secara kultur jaringan ini dan prospek usaha setelah kita kembangkan melalui kultur jaringan, lantas kemudian dia jadi bibitan, ini secara hitungan sederhana secara ekonominya bagaimana menurut Bang Asep? Memang kalau bibit kultur jaringan agak-agak mahal ya dibandingkan dengan bibit yang lain. Cuman karena ada keistimewaan nih, pertama bebas virus ya. Terus waktunya sebenarnya kalau dihitung-hitung dia lebih ringkas dibanding misalnya konvensional. Kalau dari segi waktu ini lebih efisien sebenarnya, lebih profitable. Apalagi sekarang kalau misalnya untuk yang milenial yang baru itu tanaman hias. Tanaman hias itu banyak sekali dicari gitu kan. Nah, itu juga lumayan karena kalau misalnya ini kaladium, kalau misalnya kita potong-potong kan cuma jadi 30 lah paling banyak. Tapi kalau misalnya ini udah bisa nggak nyampe 1 tahun itu kita udah bisa lebih dari 100.000. Baik, jadi dari satu pelepah daun ya dalam seperti tanaman hias, begitu dibuat dalam proses kultur jaringan ini bisa menghasilkan sekitar 100.000 bibit tanaman selama 1 tahun. Ini luar biasa sekali, luar biasa. Artinya secara ekonomi ini hitungan kasar kita ini sangat memiliki prospek yang luar biasa. Ya. Oleh karenanya dengan adanya pengembangan kultur jaringan ini, harapan kita ini tanaman-tanaman yang sukar untuk dikembangkan pada proses budidaya konvensional atau pada umumnya yang dilakukan oleh para petani maupun siapapun untuk pegiat agribisnis kita, ini bisa dikembangkan dengan mudah dengan keutamaan dan keistimewaan dari proses kultur jaringan ini. Yang paling penting yang satu hal ya, tadi disampaikan Bang Asep, dengan perlakuan kultur jaringan ini bisa tidak
rentan atau bebas dari virus, bebas dari penyakit, sehingga tanaman ini siap untuk ditanam di lahan. Ini memang bibit-bibit yang unggul, Bang. Boleh dikatakan seperti itu ya, bibit unggul, sehingga kita dengan mengembangkan kultur jaringan ini, kita dapat mengembangkan, yang pertama bisa mengembangkan berbagai varietas, kemudian berikutnya kita bisa mendapatkan tanaman-tanaman yang memiliki kualitas yang baik. Ya, barangkali demikian sharing kita pada kesempatan ini dengan Bang Asep. Jangan lupa ikuti juga channelnya, channel atau program-program pengembangan kultur jaringan ini melalui konten kreator yang dilakukan oleh Bang Asep dengan channel nanti akan kita tampilkan di layar. Apa nama channelnya, Bang Asep? Kulzar lebih dari kultur jaringan. Kulzar lebih dari kultur jaringan. Ya, jadi bagi para mahasiswa, anak muda, pelaku sektor pertanian yang memang tertarik untuk mendalami atau mengenal lebih lanjut kultur jaringan ini, dapat mengikuti channel-channel yang telah difasilitasi oleh Bang Asep melalui channel YouTube Kulzar Bukan Sekedar Kultur Jaringan. Ayo ikutin, mudah-mudahan konten-konten yang telah disiapkan oleh Bang Asep ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga pertanian Indonesia ini dapat bisa lebih berkembang dengan baik. Terima kasih Bang Asep atas waktu yang telah diluangkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayo. Salam tani makmur.